Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Sigit. Di sini saya akan diseminasi penyusunan soal ujian madrasah dengan materi penyusunan soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Baiklah, kita mulai materi pada kali ini. Nah, kenapa asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen HOTS? Yang pertama, alasannya adalah bahwa kebutuhan kecakapan hidup abad 21 itu meliputi kualitas karakter, kompetensi atau kemampuan, dan literasi dasar. Yang kedua, permasalahan kehidupan sehari-hari menuntut kemampuan HOTS. Sehingga dalam pembuatan atau penyusunan soal HOTS membutuhkan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang meliputi religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian membutuhkan literasi, di mana literasi akan memberikan keluasan bacaan dan budaya, literasi media, literasi perpustakaan, literasi teknologi, dan literasi visual. Sehingga dengan soal HOTS diharapkan mampu merangsang tumbuhnya 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kemudian kolaboratif atau kemampuan bekerja sama dengan pihak lain, kemudian creativity atau berpikir kreatif inovatif, dan komunikatif atau mampu mengkomunikasikan ide. Sehingga HOTS ini atau High Order Thinking Skill adalah sebuah keterampilan yang mampu mengkaitkan komponen-komponen berpikir tingkat tinggi, mampu mengkaitkan antara pengetahuan dengan kompleksitas realitas kehidupan sekitar, di mana tidak hanya recall atau mengingat kembali apa yang sudah diketahui atau intiswa apa yang sudah diberikan penjelasan terlebih dahulu di materi sebelumnya, tidak hanya restate atau menyatakan kembali, misalkan tadi guru sudah menjelaskan, kemudian di akhir pembelajaran siswa diharapkan mampu mengungkapkan kembali apa yang sudah dijelaskan, tidak hanya sekedar itu. Demikian juga tidak hanya sekedar restate atau merujuk. Nah, penyusunan soal HOTS itu menuntut penalaran yang tinggi, sehingga setiap soal itu diharapkan ada stimulus atau diberikan dasar pertanyaan berupa stimulus-stimulus. Yang kedua, harus mampu mengukur kemampuan berpikir. Dan yang ketiga adalah mengukur keterampilan pemecahan masalah.
Nah, di dalam penyusunan soal HOTS ini ada pemilihan materi. Yang pertama, bahwa harus mencakup urgensi, yaitu materi yang secara teori mutlak dikuasai siswa untuk mencapai kemampuan dasar atau KD. Nah, pemilihan materi yang kedua harus kontinuitas. Dalam arti bahwa materi sebagai pendalaman materi sebelumnya. Yang ketiga harus relevansi, harus relevan. Jadi materi diperlukan untuk memahami materi pelajaran lain. Jadi bisa konsep by konsep ataupun konsep yang ada di materi pelajaran A bisa ditautkan dengan materi pelajaran yang lain. Yang keempat adalah keterpakaian, di mana materi memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya adalah materi ini bermanfaat. Nah, alur pengembangan soal HOTS yang pertama adalah menganalisis KD. Setelah dianalisis KD-nya, kemudian kita membuat indikator soal. Nah, setelah indikator soal selesai, ini indikator soal itu ada di kisi-kisi soal. Kemudian memilih stimulus. Tadi Bu Iva berupa pertanyaan. Jadi ide-ide itu berdasarkan stimulus. Kemudian baru menulis butir soal. Nah, jika butir soal itu setelah dianalisis itu tidak oke, maka kita kembali lagi menulis butir soal lagi. Dan jika sudah oke analisisnya, maka kita bisa membuat kunci jawaban atau membuat pedoman penskoran. Nah, setelah itu baru soal siap digunakan. Nah, untuk membuat indikator soal di kisi-kisi soal itu membutuhkan atau harus ada komponen audience, yaitu pelaku atau siswanya sendiri, kemudian behavior, kemudian condition, dan degree. Kemudian rumusan indikatornya itu tadi saya sebutkan bahwa sesuai dengan rumus A, B, C, D, yaitu audience, behaviors, condition, dan degree. Nah, yang pertama bahwa indikator soal itu harus ada stimulus, di mana harus lengkap ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, di sini di indikator soal ada kata-kata disajikan, yaitu sebagai C atau condition. Nah, disajikan bisa berupa data, ilustrasi, atau narasi, gambar, tabel, atau bahkan pernyataan. Akan tetapi kalau pernyataan di sini harus lebih dari satu. Kemudian ada siswa sebagai audience. Kemudian behaviornya dapat menentukan apa sesuai dengan kompetensi dasarnya. Dan
dengan tepat, yaitu sebagai degree atau bisa dengan benar. Jadi di indikator disajikan misalkan narasi tentang misalkan bank sentral, siswa dapat menentukan peran bank sentral dengan tepat. Nah, ini degree-nya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah soal tanpa stimulus. Nah, ini seharusnya dihindari, harusnya lengkap seperti ini, ada komponen audience, behavior, condition, dan degree. Nah, ini hanya ada siswa atau audience, kemudian dapat membedakan berarti behaviors, dan degree, dengan tepat, dengan benar, misalkan gitu. Nah, indikator yang baik itu harus bagaimana? Nah, yang pertama harus memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang diukur. Jadi, kompetensi dasar yang diukur itu nanti ada di sini, di behaviornya. Siswa dapat membedakan misalkan peran bank sentral dengan peran bank umum. Kemudian yang kedua, memuat kata kerja operasional. Untuk kata kerja operasionalnya nanti di sini sama di behaviornya, menentukan, membedakan, dan sebagainya. Nah, itu yang nanti menjadi tolak ukur dari KD yang akan kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan materi ajar yang dipilih. Jadi jangan sampai menyimpang dari materi ajar yang ada, dengan tetap memilih materi yang baik. Kemudian yang keempat, dapat dibuatkan soal. Jadi jangan sampai kita buat indikator, kita kesulitan dalam membuat soal. Jadi indikator itu nanti sudah bisa dipastikan bahwa soalnya nanti bisa kita buat. Jadi kita jangan hanya membuat indikator, kemudian kita kesulitan membuat soal. Nanti untuk pemilihan level itu kita sesuaikan dengan KD yang sekiranya bisa dibuat HOTS. Jadi jangan sampai kita membuat soal HOTS itu memaksakan, istilahnya seperti itu, memaksakan KD tertentu untuk dibuat. Nah, tinjauan level kognitif yang tadi saya katakan, yang pertama adalah L1. Ini berkaitan dengan pengetahuan atau knowing. Nah, soal pada level 1 itu menilai pengetahuan siswa tentang fakta, bisa proses, konsep, ataupun prosedur. Kemudian level 2 atau L2 ini berkaitan dengan penerapan atau applying. Nah, soal pada level 2 ini menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan tentang fakta, hubungan, proses, konsep, prosedur, ataupun metode pada konteks situasi yang nyata.
Kemudian level 3 atau L3 berkaitan dengan reasoning atau menalar. Nah, soal pada level L3 ini menilai kemampuan menalar siswa dalam menganalisis data dan informasi, menarik kesimpulan, serta mengembangkan pemahaman terhadap situasi baru. Jadi di sini siswa diajak untuk berpikir kreatif, kemudian mampu mengemukakan ide baru, bahkan inovatif. Sehingga soal pada level ini meliputi situasi yang belum dikenal atau pada konteks yang lebih rumit. Sehingga soal tersebut dapat meliputi soal open dan ended approach. Nah, jadi untuk L1 itu knowing, L2 applying, dan L3 reasoning. Bisa dipakai ini apa? Jembatan Keledai CAR untuk knowing, applying, dan reasoning. Nah, di dalam pembuatan soal HOTS itu untuk bisa masuk ke level 3 itu nanti harus menggunakan kata kerja operasional tertentu. Nah, KKO yang ada di level 1 ini seperti apa? Nah, di dalam KKO di level 1 itu hanya karena di sini knowing atau bersifat pengetahuan, maka KKO-nya mengingat, mengenali, mengklasifikasi, termasuk menghitung. Menghitung itu nanti tergantung tingkat kesukaran. Jadi L1 pun sudah ada menghitung, tapi di sini tidak mengkaitkan dengan berpikir tingkat tinggi. Kemudian mengungkapkan kembali dan mengukur. Kemudian untuk KKO atau kata kerja operasional di level 2 yaitu karena hanya setingkat di atasnya pengetahuan yaitu applying, maka di sini dengan KKO memilih, merepresentasikan atau memodelkan, menerapkan ataupun mengimplementasikan. Nah, karena kita diharapkan mampu bisa membuat soal dengan level 3 yang berkaitan dengan HOTS, maka KKO apa yang harus kita pakai yaitu dengan KKO menganalisis, menilai, menarik kesimpulan, dan membuat simbolisasi. Nah, dimensi proses kognitif. Nah, ini ada level, ada proses kognitif, ada KKO, dan puspendik. Nah, di dimensi proses kognitif yaitu LOTS, Low Order Thinking Skill. Di sini levelnya hanya level 1. L1. Proses kognitifnya meliputi C1 dan C2, mengingat dan memahami. Dimana untuk KKO di level 1 tadi sudah saya uraikan, bisa menguraikan, mengidentifikasi, mengurutkan, sebutkan, ingat kembali, kenali, catat, hubungkan, ulangi, dan garis bawahi. Nah,
Untuk yang C2 yang memahami itu bisa dengan KKO berikan contoh, tentukan, jelaskan, ekspresikan, jelaskan dengan kata-kata sendiri, identifikasi, temukan, kemudian ulangi dan pilih. Ini di level 1. Jadi nanti ketika membuat kisi-kisi soal itu bisa kita tuliskan L1 nanti C1 atau C2. Jadi di level 1 itu bisa meliputi C1 dan C2. Kemudian modes atau middle order thinking skill atau tingkat menengah, yaitu di level 2 dengan proses kognitif adalah C3, yaitu mengaplikasi. Nah, di level 2 dengan proses kognitif C3, KKO-nya adalah aplikasikan, tunjukkan, gunakan, manfaatkan, ilustrasikan, operasikan, dan terapkan. Jadi nanti untuk membuat kisi soal, kalau sudah L2 pastinya nanti proses kognitifnya C3. Kalau di L1 bisa C1 dan C2. Kalau level 2 C-nya C3. Kemudian HOTS, ini yang kita akan perdalam, yaitu level 3 itu meliputi C4, C5, dan C6. Nah, C4 atau menganalisis, di sini dengan KKO analisa, kategorikan, bandingkan, simpulkan, bisa bedakan, kemudian temukan, gambarkan, artikan, nah ini mungkin tafsiran, kemudian telaah dan prediksi. Kemudian C5-nya yaitu dengan mengevaluasi, dengan KKO atau kata-kata operasional menilai, pilih, kritik, evaluasi, telaah, peringkat, kaji ulang, cermati, kumpulkan, rumuskan, dan kelola modifikasi. Sedangkan C6-nya adalah mencipta. Nah, ini adalah proses kognitif yang paling tinggi sampai mencipta atau meng-create. Di sini KKO-nya adalah buat, bangun, rancang, kembangkan, hasilkan, susun, rakit, dan bentuk. Jadi untuk LOTS itu hanya di level 1, proses kognitifnya hanya C1 dan C2. Jadi kalau yang middle atau modes itu hanya level 2, proses kognitifnya C3. Sedangkan kalau HOTS itu di level 3 bisa C4, C5, dan C6. Nah, soal HOTS seperti yang tadi saya jelaskan di sebelumnya, itu harus ada stimulus, di mana stimulus itu berasal dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, stimulus itu bisa berupa wacana, bisa berupa ilustrasi, bisa berupa gambar, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, bisa berupa pernyataan, ataupun bisa berupa narasi. Jadi ini sebetulnya kayak merancang bangun soal. Jadi ketika kita mau membuat kisi-kisi soal, di mana di dalam kisi-kisi soal itu ada
KD yang diambil dari silabus, kemudian kita rumuskan indikator. Nah, di sini untuk membuat soal HOTS itu di behavior-nya, di indikator itu ini harus ada stimulus berupa wacana. Jadi ide kreatifnya sebetulnya ada di sini. Kita buatkan dari wacana, kita buatkan ilustrasi, bahkan gambar ataupun grafik dengan perbandingan atau narasi. Narasi juga bisa dengan perbandingan atau pernyataan. Bahkan kalau di pernyataan ini harus lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, sampai 4 ataupun 5. Sehingga nanti siswa diajak berpikir lebih tinggi atau diajak berpikir kreatif, inovatif. Dari apa yang kita buatkan dari stimulus. Memang untuk membuat stimulus ini butuh waktu yang panjang. Sehingga dalam pembuatan soal HOTS, selain stimulus yang harus kita buat, maka harus ada pertanyaan, di mana pertanyaan itu menuntut proses berpikir kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Diharapkan dengan stimulus ini siswa diharapkan bisa berpikir kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Yang ketiga, tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal. Jadi, kaidah penulisan soal untuk pilihan ganda maupun urean itu harus tetap ada. Jadi, misalkan di kaidah penulisan soal pilihan ganda, bahwa di pilihan ganda itu jawaban itu jangan tertuju pada jawaban tertentu. Misalkan kalau di PPKN itu soalnya yang pernah soal yang gampang, misalkan L1, yang pernah menjabat presiden di negara Indonesia adalah. Nah, di situ hanya ada satu presiden, yang lain adalah berprofesi lain. Nah, ini kan tidak boleh, karena kaidah di penulisan soal di objektif test atau pilihan ganda itu tidak boleh mengarah pada satu kunci dan sebagainya. Nanti kita belajar lagi tentang kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda dan urean. Nah, sekarang kita fokus ke penyusunan soal HOTS. Saya yakin semua peserta di sini sudah memahami semuanya. Nah, contoh soal HOTS, di sini saya hanya memberikan satu contoh soal karena ini bersifat umum. Nah, ini soal HOTS itu tidak harus sulit. Jadi soal HOTS itu tidak harus sulit. Nah, ini contoh soal sulit tetapi tidak termasuk HOTS. Soal sulit itu yang seperti apa? Nah, ini berapa ketinggian Everest dihitung dari permukaan laut. Nah, ini kan hanya bersifat pengetahuan. Angkanya memang sulit. Angkanya seperti ini. Nah, kalau tidak hafal, ya berarti nggak bisa menjawab pilihan. Sehingga ini dikatakan bukan soal HOTS. Soal sulit
tapi bukan HOTS karena di sini tidak membutuhkan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis dan kreatif. Karena ini hanya bersifat pengetahuan atau knowledge, knowing tadi yang di L1. Nah, soal HOTS itu bisa berupa soal yang mudah. Ini. Nah, misalkan Andin ingin membeli masker. Dia melihat masker di dua toko, yaitu toko Safira dan toko Triomart, yang menjual masker seperti yang diinginkannya. Nah, karena masker untuk kondisi saat ini, apalagi ini Andin adalah seorang cewek, biasanya fashionable, sehingga tidak hanya untuk dipakai tapi punya fungsi fashionable. Nah, di toko Triomart ketika beli 4 pack isinya 2 pieces, 2 buah, harga 30.000, dapat diskon 10%. Nah, di sini diperbandingkan di toko Safira beli 2 pack isi 5 pieces, harganya 45.000, tapi gratis 1 pack. Nah, di sini siswa diharapkan bisa berpikir kritis dan kreatif dengan adanya dua variabel yang hampir sama, tetapi di sini butuh pilihan untuk memilih Andin apakah harus beli masker di toko Triomart ataukah di toko Safira. Nah, di sini ke toko manakah? Maaf, di sini harusnya Andin akan membeli untuk mendapatkan harga per masker lebih murah. Sehingga selain butuh konsep matematika, maka di sini harus benar-benar menghitung hasilnya nanti apakah lebih murah di toko, hasil akhirnya lebih murah di toko Triomart ataukah di toko Safira. Nah, untuk membuat soal HOTS ini nanti ada latihan, yaitu membuat kisi-kisi soal ujian madrasah. Yang pertama yaitu dengan menentukan materi esensial, itu nanti dari silabus. Kemudian menganalisis KD di kelas 10, 11 maupun 12 dengan menentukan apakah L1, L2 ataukah L3. Di mana tadi L1 meliputi C1 dan C2, kalau L2 hanya C3 dan di level 3 meliputi C4, C5 dan C6. Kemudian proporsi level kognitif untuk ujian madrasah di L1 10%, L2 60%, L3 30%. Tapi untuk ujian madrasah sebetulnya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi siswa di madrasah tersebut. Demikian juga untuk proporsi materi. Di sini untuk kelas 10 20%, kelas 11 30% dan kelas 12 50%. Atau nanti disesuaikanlah sesuai dengan kemampuan siswanya saat itu. Nah, kemudian membuat kisi-kisi, kemudian kartu soal dan membuat soal. Nah, diharapkan untuk peserta BIMT kali ini dalam diseminasi kali ini
itu bisa membuat 10 soal. Nah ini, format kisi-kisi soal ujian madrasah. Nah dalam soal, eee, ujian madrasah untuk membuat kisi-kisinya harus ada KD, kemudian materi esensial berarti, materinya tentang apa, kemudian indikator soal, itu tadi meliputi audiens, harus ada audiens, kemudian behavior, condition, dan degree. Ini kompetensi dari grafis, dalam mencakup ABCD. Nah, untuk level kognitifnya, nanti kalau dalam pembuatan 10 soal, ini ada dibuatkan untuk L1-nya ada 2, L2-nya dibuatkan 3, untuk L3-nya dibuatkan 5. Jadi setiap peserta diharapkan bisa mampu membuat 10 soal. Atau minimalnya nanti kalau membuat 5 soal berarti L1-nya 1, L2-nya 1, L3-nya yang 3. Nah, kartu soalnya formatnya seperti ini, seperti yang biasa kita buat. Itu ada KD, materinya apa, indikatornya tadi meliputi disajikan, misalkan narasi tentang misalkan teori ekonomi adalah peran pasar modal, kemudian behavior audiensnya adalah siswa, kemudian behaviornya dapat menentukan peran pasar modal misalkan, kemudian degree-nya adalah dengan benar. Jadi di indikator harus ada seperti itu. Kemudian ini nanti ada kuncinya, nomor soalnya sesuai dengan nomor soal, kemudian butir soal adalah soalnya, sumbernya itu dari mana. Nah demikian materi BIMTEK yang saya diseminasikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, semoga kita bisa sama-sama belajar untuk bisa membuat soal HOTS atau High Order Thinking Skill, sehingga siswa diharapkan mampu bisa berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Selamat belajar. Semoga kita tetap sehat. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.